Shalom Jemaat Tuhan dimanapun berada. Luar biasa hari ini 25 Desember 2021. Tuhan izinkan kita ada bersama-sama sekalipun melalui ibadah online. Mari nikmati hari ini, hari Yesus lahir. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, karena Dia Allah kita yang hidup dan berkuasa. Amin. Begitu kasih
Tuhan yang sudah turun menjadi manusia. Dan hari ini kami merayakan kehadiran Tuhan. Allah yang telah menjadi manusia itu telah memerdekakan kami, telah menyelamatkan kami semua, setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa bangga karena Tuhan kami hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Mari bersama-sama nikmati pujian ini. Biar setiap pulau, setiap rumah, setiap orang memuji dan meninggikan nama Yesus Kristus. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Mulia, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, salah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan dimuliakan dari benua, dari pulau-pulau. Amin. Kita menyanyikan satu pujian yang luar biasa, karena Yesus satu-satunya pribadi yang bisa mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus. Kita percaya di hari Natal ini, hari yang luar biasa, dan hanya ada satu pribadi di dunia ini yang bisa mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Yesus sudah menyatakan dirinya ada di tengah-tengah dunia ini, dan Dia waktunya akan kembali untuk dunia ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun berada saat ini, kita nikmati semakin dalam bersama Tuhan. Kita menikmati firman Tuhan pada hari ini. Biar firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu bahwa dengan firman-Mu kami hidup. Dengan firman-Mu kuatlah roh dan jiwa kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari teman-teman dimanapun berada, naikkan pujian ini, naikkan pengagunganmu kepada Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku
di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku. Kita akan melihat firman Tuhan, dan setiap kita menikmati firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat merayakan Natal. Hari ini kita merayakan Natal tanggal 25 Desember tahun 2021. Kiranya Natal tahun 2021 membawa berkat bagi kita masing-masing, keluarga kita, dan juga dalam pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Hari ini kita belajar firman Tuhan itu, bagaimana kita bisa merayakan Natal hari ini. Firman Tuhan hanya satu ayat, yaitu 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, lalu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami bisa merayakan hari Natal. Hari ini tanggal 25 Desember 2021. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kami sekalian. Umat Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami baca firman Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman Tuhan. Kami semua yang mendengar diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya ulang sekali lagi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Bapak Ibu Saudara, cinta kasih Kristus
yang menggerakkan persaudaraan. Itu tema kita dan tema secara nasional bagi kita semua. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat sini bahwa Kristus lahir di bumi. Ada maksud Allah di balik ini. Mengapa Kristus mesti lahir di bumi? Oleh karena satu, karena kasih Allah kepada manusia. Karena kasih Allah kepada kita. Karena kasih Allah kepada setiap orang yang ada hidup di dalam dunia ini. Kenapa Kristus lahir di dalam dunia atau lahir di bumi ini? Karena dosa manusia. Karena dosa manusia maka Kristus lahir di bumi ini. Kenapa dikatakan bahwa karena dosa maka Kristus lahir? Oleh karena firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nilai Allah dalam diri manusia itu hilang. Kualitas rohani dalam diri manusia itu hilang. Kualitas kealahan di dalam diri manusia itu hilang. Itu sebabnya. Apa upahnya? Upah dosa ialah maut. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya Yesus lahir di dalam dunia, oleh karena upah dosa semua orang pasti mati. Tidak ada seorang pun yang akan hidup di dunia ini untuk seterusnya. Orang kaya pasti mati, orang miskin pasti mati, orang yang ganteng pasti mati, orang yang jelek pasti mati, orang cantik pasti mati, orang yang paling jelek pun pasti mati. Karena apa? Upah dosa. Orang-orang yang hidup di dunia ini kecil besar pasti mati karena upah dosa ialah maut. Itu sebabnya Yesus lahir di dalam dunia ini. Karena itu Bapak Saudara, tema ini betul sekali kepada kita bahwa cinta kasih Kristus itu yang mampu menggerakkan persaudaraan. Hanya persaudaraan dalam Kristuslah yang menyebabkan orang mengalami kasih Allah. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat ciri khusus orang-orang yang menerima kasih cinta kasih Kristus itu. Ada ciri khusus di sini yang bisa kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Ciri khusus bagi orang percaya, saudara. Yang pertama adalah bahwa ciri yang pertama adalah menggerakkan orang percaya tampil berbeda. Jadi ciri khusus cinta kasih Kristus adalah menggerakkan orang percaya tampil berbeda. Orang percaya tampil berbeda. Di dalam hal apakah orang percaya tampil berbeda? Ayat 22 bagian A dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Saudara perhatikan, dikatakan bahwa dalam hal di mana orang Kristen bisa tampil beda, orang percaya tampil beda. Karena pertama, dia hidup di dalam kebenaran. Dia hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, dia hidup di dalam ketaatan. Yang ketiga, dia hidup dalam kesucian, kekudusan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen, orang yang merayakan Natal, seharusnya orang ini memiliki tampilan yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, cara hidup yang berbeda, yaitu hidupnya benar, hidupnya penuh ketaatan kepada firman Tuhan, hidup taat dalam kebenaran, lalu kemudian hidup dalam kesucian, kekudusan. Kekudusan inilah yang berhubungan dengan sifat Allah. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan sifat rohani bagi anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Orang yang sudah lahir baru akan kelihatan tampil bedanya, yaitu bahwa benar-benar hidup di dalam kebenaran. Apa saja yang dilakukan benar, apa saja yang diperkatakannya benar, apa saja yang dilakukan di dalam dunia ini benar. Karena apa? Karena dia taat firman Tuhan. Orang yang selalu taat firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan lalu taati, orang yang akan hidup dalam kebenaran, hidup benar. Dan yang berikut, orang yang sudah taat firman Tuhan, Alkitab mencatat sini mereka hidup di dalam kesucian. Itu sebabnya bagian A dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kata ketaatan menyebabkan orang bisa suci. Kata ketaatan menyebabkan orang hidup benar. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita hari ini, ketika seseorang hidup yang taat pada firman Tuhan, pasti benar. Dirinya benar, pekerjaannya benar, bahwa apa saja yang dilakukannya benar karena ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam keluarga hidup benar, maka semuanya pasti dalam kekudusan. Jadi orang yang hidup benar sudah pasti hidup dalam kesucian. Orang yang hidup benar pasti hidup dalam kekudusan Allah. Dalam karakter rohaninya pasti hidup dalam kekudusan. Kenapa? Orang yang hidup dalam kekudusan itu pasti firman Tuhan, puji-pujian dan juga penyembahan kepada Allah. Dia hidup di dalam kekudusan. Penyembahan yang penuh kekudusan itu menuntut ketaatan kepada firman Allah. Itu sebabnya penulis
1 Petrus ini, Petrus sendiri, dia menuliskan kepada siapa? Kepada orang-orang percaya pada saat berada di perantauan, orang-orang Kristen diaspora. Mereka bekerja, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan di mana mereka hidup, di situlah mereka menjadi teladan. Hidup mereka, tampilan mereka berbeda. Cara kerja mereka berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Cara kerja mereka tidak berbeda dengan orang yang tidak benar, orang yang tidak taat, orang yang tidak hidup dalam kesucian. Cara hidup anak Tuhan pada masa Petrus itu menunjukkan tampilan mereka berbeda. Apakah tampilan masa itu sudah berbeda dengan sekarang? Tidak. Kita sekarang pun sama. Justru itu sekarang ini menuntut kita. Kesaksian hidup orang percaya adalah orang Kristen yang tampil berbeda dengan cara hidup yang benar, dengan cara hidup dalam kekudusan. Ini menunjukkan orang-orang percaya yang di mana mereka hidup, di situ tampilan mereka sangat berbeda. Saudara, contoh yang paling menyolok adalah bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mereka hidup di masa kerajaan Midian. Saudara perhatikan di saudara Raja Darius pada waktu itu. Dia hidup di dalam pemerintahan dari Darius. Mereka hidup berbeda, tampilan mereka berbeda. Mereka hidup dalam kudusan. Ketika mereka tidak disukai, justru mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tampilan mereka berbeda. Cara hidup mereka berbeda. Cara hidup mereka benar-benar menunjukkan mereka adalah orang percaya. Itu sebabnya Natal ini, Natal cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan ini, membuat kita sebagai orang percaya seharusnya tampilan kita berbeda untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini contoh bisa kita lihat bagaimana Daniel dan teman-temannya mereka bisa jadi berkat ketika mereka berhidup di mana masa di mana mereka juga hidup dalam kegelapan. Dan karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, poin yang pertama, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ciri yang pertama adalah harus tampil beda. Tahun depan sebentar lagi kita menyelesaikan tahun 2021. Tampilan kita di 2022 harus berbeda sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Kita disebut sebagai orang percaya karena apa? Kita orang yang dipercaya. Lalu kemudian orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau orang percaya tidak bisa dipercaya, maka dia bukanlah anak-anak Tuhan, bukan orang Kristen. Sebab orang percaya adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan dan juga dipercaya orang lain lalu melakukan hal yang benar. Itu poin kita yang pertama. Hari ini kita belajar, pagi hari ini kita belajar, pada hari Natal ini adalah kita orang-orang yang tampil beda, berani tampil beda, tidak sama dengan hidup di dalam dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ciri yang kedua adalah mempraktekkan kado Natal. Jadi saudara itu orang percaya mempraktekkan kado Natal karena kasih Kristus itu. Orang Kristen mempraktekkan kado Natal karena kasih Kristus. Di bagian 22b, saudara boleh perhatikan di sana dikatakan di sana, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Menarik sekali saudara. Orang-orang Kristen pada waktu Petrus menuliskan surat ini kepada mereka di perantauan atau disebut dengan diaspora. Orang-orang percaya di diaspora itu. Waktu Petrus menuliskan surat ini, mereka diminta untuk apa? Mereka minta untuk mempraktekkan kehidupan kasih di mana mereka menerima kado Natal di dalam kasih Kristus itu. Kan saudara yang kasih dalam Tuhan, mempraktekkan kado Natal karena itu merupakan pemberian yang luar biasa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukti kasih Kristus yang menggerakkan orang percaya untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk melakukan hal-hal yang betul, untuk menggerakkan mereka untuk hidup dalam kekudusan. Karena itu praktek kado Natal bagi kita orang percaya, karena Kristus sudah menjangkau kita, maka praktek kado Natal itu luar biasa saudara. Saudara perhatikan ada kata mengamalkan. Kata mengamalkan itu artinya di sana saudara dikatakan mempraktekkan. Kata mengamalkan di dalam firman Tuhan dikatakan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kata mengamalkan itu artinya mempraktekkan. Yang kedua menjalankan. Yang ketiga di situ artinya adalah di sana mengerjakan. Lalu yang keempat adalah melaksanakan. Kata mengamalkan saja punya artinya luar biasa. Satu mempraktekkan, dua menjalankan,
3 mengerjakan, 4 melaksanakan. Jadi kata ini saudara, orang Kristen yang menerima kado Natal, yaitu kelahiran Kristus Yesus, maka mereka wajib patut mempraktekkan kado Natal itu, yaitu Kristus yang sudah lahir di dalam dunia. Saudara perhatikan, Kristus lahir dalam dunia merupakan kado Natal yang luar biasa, tak ada tandingannya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, praktek kasih Kristus yang sudah menggerakkan anak-anak Tuhan, orang percaya, saudara sendiri, saya sendiri, menggerakkan kita untuk melakukan apa? Melakukan kasih. Kasih apa? Kasih itu melayani. Kasih itu melayani, yaitu yang disebut dengan mengamalkan. 2, kasih itu memberi. Mengamalkan juga. Saudara perhatikan, kasih itu memberi, tidak sekedar berkata. Karena firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman pasal 11 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Apa firman Tuhan dikatakan di sana? Ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Itu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang mempraktekkan kado Natal adalah orang ini mengasihi. Ya, kita melihat di sini bahwa dia mengasihi. Kasih itu harus melayani. Lalu kasih itu juga harus memberi. Luar biasa saudara. Melayani, memberi. Melayani itu saudara, menjadi kita bukan hanya melayani sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang majelis. Tapi melayani itu adalah melalui kehidupan kita. Apa saja kita lakukan, praktek dalam kehidupan kekristenan itu. Apa saja kita lakukan, itu merupakan pelayanan. Jadi Petrus menuliskan ini kepada jemaat-jemaat pada waktu itu yang tersebar. Mereka ada yang menjadi buruh, mereka juga ada yang petani, tetapi di situ mereka pergunakan hidupnya untuk melayani. Lalu kemudian mereka juga memberi. Dan itu firman Tuhan di Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang kita baca itu. Orang yang menyebar harta bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Orang yang memberi berkat, diberi kelimpahan berkat juga. Orang yang memberi minum sendiri diberi minum berlimpah juga oleh Tuhan. Itu janji firman Tuhan bagi orang percaya yang mempraktekkan kado Natal pada tahun ini. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Bahwa kado Natal yang paling indah, yang paling istimewa adalah kelahiran Kristus di dalam dunia ini. Karena itu kasih bukan saja memberi. Kasih bukan saja melayani. Tetapi saudara boleh memperhatikan. Kasih itu tidak pura-pura. Disebutkan di sana. Tulus ikhlas. Luar biasa saudara, perhatikan di sana. Tulus ikhlas. Kata tulus ikhlas itu kata di mana orang ini tidak pura-pura. Kasih itu tidak pura-pura. Tetapi harus dengan tulus ikhlas seperti 1 Petrus ini. Yang kedua, kasih itu tidak basa-basi. Alkitab mencatat di 1 Petrus dikatakan kasih itu harus sungguh-sungguh. Jadi dikatakan di dalam ayat 22 itu. Dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan apa? Tulus ikhlas. Ya, tulus ikhlas itu tidak pura-pura. Lalu yang kedua dikatakan hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Itu artinya tidak basa-basi. Hanya basa-basi aja. Kalau istilah orang Jawa bilang lip service saja. Menyenangkan perasaan orang saja. Tapi tidak sungguh-sungguh di dalam hati. Ini namanya basa-basi praktek kasih dalam hidup orang percaya. Namun kita baca ini. Firman Tuhan menolong kita supaya kita melakukan kasih itu dengan sungguh-sungguh. Lalu yang berikut lagi dikatakan, yang mempraktikkan kasih, kado Natal dalam kasih Kristus adalah bahwa kasih itu tidak ada syaratnya. Di bagian terakhir dikatakan di sana, hendaklah kamu saling mengasihi dengan segenap hatimu. Artinya dengan tanpa syarat. Di sana sudah ada sungguh-sungguh, tapi juga tidak ada syaratnya. Saya mau mengasihi Anda, tapi syaratnya ini. Saya mau melayani Anda, syaratnya ini. Saya memberi kepada Anda, syaratnya ini. Tidak ada. Kado Natal Yesus datang ke dalam dunia, tidak ada syaratnya. Tidak ada syarat dari Tuhan bahwa Yesus lahir di dunia. Syaratnya harus ini, harus memberi ini, harus buat ini. Tidak. Yesus datang ke dalam dunia, kelahirannya sebuah kado yang sangat indah, menarik bagi manusia. Dan itu tanpa syarat. Bahkan sampai dia lahir di kandang, dia juga mati ditolak. Bukan di tempat terhormat. Dia sampai mati pun, dia di tempat di antara dua orang.
Saudara perhatikan di sini bahwa itu kasih Allah tidak ada syaratnya. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, merayakan Natal tahun ini. Kasih itu janganlah pura-pura. Kasih itu juga jangan basa-basi. Kasih itu juga jangan ada syaratnya dalam kehidupan orang percaya. Dua poin penting bagi kita hari ini. Merayakan Natal tahun 2021. Ingat baik-baik saudara. Harus tampil beda sebagai orang percaya. Dengan apa? Hidup di dalam kebenaran, hidup taat akan segala perintah firman Tuhan, lalu hidup di dalam kekudusan. Menjaga hidup identitas kita sebagai orang percaya yang kudus di dalam di mata Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa kita harus mempraktekkan kado Natal kasih Kristus itu. Bahwa Kristus lahir ke dalam dunia merupakan kado yang istimewa, sangat indah dan sangat istimewa. Dengan di sana kasihnya adalah kasih yang memberi. Kasih yang melayani. Dia datang ke dalam dunia sebagai statementnya. Anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anak manusia datang memberikan dirinya. Lalu anak manusia melayani dengan tidak pura-pura, tetapi dengan tulus ikhlas. Anak manusia Yesus itu melayani tidak basa-basi, tapi dengan sungguh-sungguh. Anak manusia yang datang ke dalam Tuhan mengasihi, tidak ada syaratnya. Bahkan menyerahkan nyawanya. Bagi saudara dan saya, orang-orang berdosa. Hari ini merayakan Natal. Ingat baik-baik. Masuk tahun 2022. Ingat firman Tuhan. Kita ikut Tuhan. Tidak ada yang namanya basa-basi. Tidak ada namanya pura-pura. Tidak ada namanya syaratnya. Sebagai penutup bagi kita. Kelahiran Tuhan Yesus merupakan hadiah kado Natal terbaik bagi umat manusia. Bagi saudara dan saya. Karena itu ada pertanyaan. Apa balasan saudara? Apa balasan Anda terhadap kado Allah yang tersebut? Kalau Allah yang indah itu, apa balasan Anda kepada Allah dalam pemberian kado yang indah, yaitu putranya yang tunggal Yesus Kristus? Apakah balasan saudara dan pemberian kado saudara yang terbaik? Selain hati saudara berikan kepadanya sebagai suatu kado yang indah buat Allah. Sanggupkah saudara untuk tampil beda dengan orang lain? Sanggupkah saudara merayakan Natal di tahun 2021 masuk 2022? Beranikah saudara tampil beda seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Dan yang berikut, dapatkah Anda mempraktekkan firman Tuhan di hari Natal ini? Mempraktekkan dengan kasih. Mempraktekkan dalam pelayanan. Mempraktekkan di dalam kasih yang sungguh-sungguh itu. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Doa saya di hari ini, Natal ini, semoga Natal tahun ini membawa berkat khusus bagi diri saudara, bagi keluarga saudara, bagi sahabat saudara, bagi teman-teman dan kenalan saudara. Hari ini merayakan Natal, Anda adalah orang yang dicintai oleh Tuhan, lalu kemudian tampil beda dan mempraktekkan kado Natal, yaitu kelahiran Kristus. Sepanjang tahun 2021 masuk 2022, Anda diberkati, kita diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kasih Kristus sudah menjaga saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
dunia, marilah sambut dia, sembah dia, pujilah dia, Raja semesta. Dia lahir untuk kita semua, sang penebus yang kudus, yang berikanlah hidup tentu padanya. Bergembira semua, muliakan namanya selamanya. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah berkati dengan firman Tuhan, maka kita akan masuk di dalam doa syafaat. Merayakan Natal tahun ini merupakan ucapan syukur yang luar biasa meskipun melalui ibadah online. Karena itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Di dalamnya kita akan mendoakan persembahan Natal bagi ibu saudara yang diberkati sepanjang tahun 2021 ini. Anda boleh memberikan persembahan syukurmu dan juga persembahan perpuluhan, persembahan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam tahun 2021 masuk di 2022. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, bahwa hari ini kami merayakan hari Natal, di mana kelahiran Tuhan Yesus dalam dunia sebagai kado Allah yang paling indah bagi kami umat manusia yang penuh dosa. Karena dosa menyebabkan umat manusia kehilangan kemuliaan Allah, yang pada akhirnya semua manusia pasti mati. Itulah upah dosa. Bahwa upah dosa itu mendatangkan maut, kematian kekal. Tapi di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Kelahiran Yesus memberikan kepastian hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami ujung dari tahun 2021 kami bisa merayakan Natal di tahun 2021. Kami tahu ini anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan hati kami, hidup kami, dimanapun saat ini kami berada, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa sebagai tanda ucapan syukur kami akan berikan persembahan kami, baik persembahan Natal, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan, memberkati bisnis, memberkati karir, memberkati pendidikan anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur bahwa persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami bersyukur merayakan Natal di tahun 2021 ini, karena kami hidup di negeri kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, bangsa ini berada dalam kontrol Tuhan. Situasi politik, ekonomi, dan hukum, kami berdoa ya Tuhan yang menolong. Keamanan kami serahkan kepada Tuhan, biar bangsa ini berada dalam kontrol Tuhan. COVID-19 kami percaya sebentar lagi sudah dengar di negeri kami. Aktivitas kami, masyarakat kami, rakyat kami Indonesia akan melakukan aktivitas sehari-hari secara normal karena Tuhan memberkati bangsa kami. Berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Mahfud Amin, dan para menterinya. Kami berdoa Tuhan tolong. Bahwa TNI dan Polri kami serahkan dalam tangan. Ada kerjasama untuk keamanan bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bencana-bencana alam. Kami berdoa Tuhan tolong saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam. Kiranya Tuhan menolong mereka, menghiburkan, menguatkan mereka. Yang kehilangan saudara mereka, keluarga mereka, Tuhan mari Engkau hiburkan, kuatkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami boleh merayakan Natal. Ada yang merayakan secara offline, ada yang merayakan secara online. Tuhan memberkati pemberitaan Injil, biarlah diberitakan, banyak orang mendengar, banyak orang diselamatkan melalui pemberitaan Injil, pemberitaan Natal,
kabar Natal di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur bahwa kami hidup di negeri ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan mendengar doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah Natal secara online dimanapun engkau berada hari ini, engkau boleh angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikan anakmu, diberkatilah segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu di tahun 2021 sampai memasuki tahun 2022. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, kiranya engkau diberkati dimanapun engkau berada, dan kiranya kasih karunia para Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan para Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.